Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaiti. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Latar Samasiro. Saya di sini akan melakukan bina keluarga, yaitu dengan cara penyuluhan mengenai pengaruh paparan asap rokok pada ibu hamil terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan bina keluarga kepada ibu hamil, yaitu dengan cara penyuluhan mengenai pengaruh paparan asap rokok pada ibu hamil terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Saya di sini medianya menggunakan leaflet. Bunda, ini ada materinya, semuanya sudah ada di situ ya, Bun. Sebelumnya suami Bunda merokok tidak, Bun? Iya, merokok ya, Bun. Bunda tahu nggak bahaya asap rokok terhadap janin? Tidak tahu ya, Bun? Ya, saya jelaskan ya, Bun. Sambil dibaca aja ya, Bun. Semakin lama ibu hamil bersama perokok aktif di dalam rumah, dengan rata-rata ibu terpapar asap rokok lebih dari 7 jam setiap harinya, maka risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah semakin tinggi. Jadi kalau misalkan ibu terpapar asap rokok di dalam rumah lebih dari 7 jam, kemungkinan berat badan lahir rendah itu lebih tinggi ya, Bu. Jadi kalau misalkan Bunda terpapar asap rokok selama kehamilan, itu sangat merugikan ya, Bun. Bisa jadi janinnya itu berat badan lahir rendah, persalinan preterm, peningkatan kematian janin dan bayi. Sebelumnya Bunda tahu nggak sih apa itu berat badan lahir rendah? Nggak tahu ya, Bun. Berat badan lahir rendah adalah bayi yang memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gram saat ditimbang setelah 1 jam pertama kelahiran. Jadi bayinya itu rendah ya, Bu, berat badannya. Kan normalnya itu 2.500 ya, Bu. Kalau kurang berarti berat badannya rendah. Berat badan lahir rendah dapat disebabkan karena faktor genetik, demografi, dan psikososial, obstetrik, morbiditas ibu selama kehamilan, faktor gizi, paparan racun, serta antenatal care. Paparan rokok juga dianggap sebagai salah satu penyebab dari kejadian BBLR. Apa sih dampak BBLR itu? Yang pertama, memperlambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, kelemahan syaraf dan mempunyai performance yang buruk pada proses pendidikannya. Yang ketiga, sampai usia dewasa antara lain meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, diabetes, dan gangguan metabolik, kekebalan tubuh, dan ketahanan fisik. Ibu hamil yang merokok baik secara aktif maupun pasif dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin dalam rahim. Jadi maupun ibu perokok pasif ataupun aktif itu tuh tetap berpengaruh kepada janin Bunda ya, Bu. Zat berbahaya dari rokok yang terisap oleh ibu hamil akan terbawa ke aliran darah sehingga menyebabkan penerimaan oksigen bayi maupun plasenta berkurang, yang berarti berkurang juga penerimaan nutrisi untuk bayi. Hal ini akan mengakibatkan kematian sel karena kekurangan oksigen, hipoksia pada janin, dan menurunnya aliran darah umbilikal dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin sehingga menyebabkan BBLR. Jadi zat dalam merokoknya itu bisa, kalau misalkan terisap oleh Bunda, akan mengakibatkan aliran ke plasentanya itu berkurang ya, Bun. Jadi janinnya itu kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi juga, nanti akan terjadi hipoksia pada janin. Setelah itu menurunnya aliran darah dan bisa terjadi BBLR. Bunda tahu nggak sih, dalam setiap 1 kali 24 jam kurang lebih 100.000 anak menjadi korban percobaan pembunuhan oleh orang tuanya yang merokok di dekat mereka. Jadi kalau misalkan Bunda menghirup asap rokok itu sangat berbahaya sekali ya, Bun. Bisa jadi mengakibatkan BBLR atau kematian.
Jadi suami bunda harus berhenti merokok. Kalau misalkan suami bunda tidak mau berhenti merokok, sebaiknya kalau merokok itu menjauh ya bun dari bunda, agar janin bunda sehat, tidak kekurangan nutrisi, tidak kekurangan oksigen. Jadi kalau misalkan suami bunda merokok, bunda juga harus menghindar ya bun, jangan dekat-dekat, karena kalau misalkan terhirup akan mengakibatkan kematian atau BBLM. Bunda ada yang tanyain gak bun setelah saya menjelaskan semuanya? Ada ya bun. Baiklah, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat ya bun. Semoga bunda dan janin tetap sehat ya bun. Terima kasih ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.